Ibu semua. Ketemu lagi kita dalam proses coaching hari ini ya, lanjutan dari coaching sebelumnya yang sudah kita lakukan secara online. Kalau kemarin kita berdua sebagai coach dan coachee, sekarang kita bertiga dengan sebagai coach, nanti Bu Intan selaku sebagai coach, Bu Haryani sebagai coachee, dan saya sebagai supervisor. Nah, dalam tahap ini saya ingin ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Bu Intan ya, selaku coach nanti. Nah, adapun nanti yang akan saya perhatikan dalam percakapan coaching nanti semacam rubrik penilaian lah ya, yang akan saya jadikan acuan nanti itu mengenai prinsip dari seorang coach. Nantinya saya harapkan sudah ada lah pada Bu Intan dan pada diri Bu Intan mengenai kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Intan ini juga sudah mempunyai kompetensi inti coaching yang 3 itu dari presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa ya Bu Intan ya. Nah, sebelum kita mulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke Bu Intan yang nantinya selaku coach ya. Yang pertama, kira-kira nanti kompetensi inti coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan, yang akan Ibu dapat nanti dalam proses coaching? Iya Ibu, kemungkinan yang akan saya kembangkan dalam proses coaching saya nanti yaitu yang pertama pertanyaan berbobot, dan selanjutnya ada mendengarkan aktif Ibu. Oke, jadi mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, dari 2 kompetensi inti tadi tuh kira-kira spesifiknya mau yang mana nanti yang mau saya amati nanti, kira-kira Ibu mau yang mana? Kemungkinan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya. Baik Bu Intan, nanti saya akan mengamati proses coaching nanti. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju nanti kira-kira yang bagaimana? Yang pasti proses coaching nanti yaitu harus sesuai ya dengan alur kita secara runtut, sehingga pertanyaan-pertanyaan dari indikator inti yang saya lakukan yaitu pertanyaan berbobot, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada coaching nanti itu bisa membuka ide-ide, gagasan, dan juga kompetensi diri dari coach itu sendiri untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau temui di dalam coaching nanti. Baik Bu Intan, kita lanjut saja ya ke proses coaching. Silahkan dimulai percakapan coachingnya. Selamat siang Bu Intan. Selamat siang Ibu Haryani. Ini mau mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Ada apa ini? Ini mau ngobrol-ngobrol tentang ya sedikit permasalahan yang ada merisaukan saya gitu lah Bu. Masalah apa? Kok udah tahu? Ini Bu, selama ini kan saya mengajar sebagai guru kelas ya Bu ya di SD. Kalau di SD itu kan guru kelas kan mengampu seluruh mata pelajaran di kelas itu kecuali mata pelajaran PJOK dan pelajaran agama. Dan saya memang tidak pernah mengajar kedua mata pelajaran itu. Nah, sekarang saya itu mendapat tugas untuk mengajar agama Bu. Saya tuh bingung ngajar agama tuh, ternyata mengajar agama itu banyak hadis, banyak surah gitu kan. Ternyata ketika saya mengajarkan itu anak-anak itu banyak yang memang belum bisa membaca Al-Quran gitu loh. Jadi saya tuh agak kebingungan ketika di situ tujuan pembelajarannya misalnya harus membaca dengan benar, peserta didik mampu menghafal surah atau hadis tertentu gitu. Terus bagaimana mereka akan bisa membaca dengan benar, bagaimana mereka bisa menghafal surah atau hadis tersebut kalau mereka sendiri membaca Al-Qur'annya saja masih belum bisa seperti itu Bu. Jadi bingung saya tuh kira-kira metode atau media yang seperti apa yang bisa saya terapkan untuk pembelajaran agama ini agar anak-anak itu bisa memahami materi, terus seenggak-enggaknya ya tujuan pembelajaran itu tercapai seperti itu Bu. Berarti untuk kali ini Ibu mengajar berbeda ya? Iya. Selain di luar kelas, sekarang kepada
pembelajaran surah al-hadis ya. Nah, dari kebingungan ibu sendiri, lebih utama atau lebih terfokusnya ibu pada permasalahan apa dari kebingungan ibu sendiri sebenarnya? Permasalahan yang membuat saya bingung kalau misalnya di pembelajaran yang keteladanan seperti itu mungkin agak lebih mudah lah gitu ya untuk menyampaikan materi tersebut. Karena memang kalau keteladanan kan kita bisa mengambil contoh-contoh di sekitar kita. Tapi ketika kita sudah berhubungan dengan menghafal surah, membaca dengan tartil, itu tadi saya bingung mau menyampaikannya seperti apa. Karena kalau misalnya waktu pembelajaran hadis, pembelajaran yang berkaitan dengan ayat, itu ketika anak-anak itu suruh membaca, mereka tuh banyak yang tidak mau gitu. Terus selain tidak mau, mereka juga ternyata tidak bisa memang membaca Al-Quran gitu. Sebelum ibu menjadi guru agama, saat ibu menjadi guru wali kelas, itu materi-materi yang ibu sampaikan itu dengan cara apa? Kalau materi-materi yang saya sampaikan itu ada yang kalau misalnya seperti pembelajaran IPAS itu ada yang praktek gitu kan, ada juga yang berupa permainan, kadang saya juga ada yang menyajikan video seperti itu Bu. Nah kalau seperti itu di dalam pembelajaran agama ini sendiri, terutama ke hadis ini, bisa dilakukan seperti itu? Kemungkinan sih bisa ya Bu ya, kalau misalnya dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis itu memakai media seperti itu. Cuman kadang itu saya tuh masih bingung aja yang pas tuh medianya yang apa biar anak itu cepat menangkap seperti itu. Mungkin bisa dengan menampilkan video, karena memang saya belum mencoba itu semua, belum saya coba dalam pembelajaran saya. Menurut ibu sendiri, siswa tersebut bisa dikatakan mampu menangkap pembelajaran ibu, itu di mana ibu menentukan? Bagaimana ibu menentukan? Kalau menurut saya, ketika anak-anak itu bisa menangkap pembelajaran saya itu, ya kita melihat dulu dari tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan mampu membaca dengan tartil atau dengan benar, berarti pencapaian saya ketika anak-anak bisa membaca dengan tartil, atau ketika anak-anak diharapkan mampu menghafal salah satu surah, ya tercapainya berarti anak-anak memang harus bisa menghafalkan surah tersebut. Terus kalau nanti dikasih soal itu ya anak-anak bisa mengerjakan, nanti nilainya di atas KKM. Nah itu menurut saya ketercapaian saya seperti itu. Berarti selama ini menurut ibu anak-anak yang mampu itu adalah anak-anak yang berdasarkan KKM ya? Iya. Nah kalau berdasarkan KKM, jika itu yang ibu tuju, selama pembelajaran ibu selama ini, anak-anak di atas KKM kah? Anak-anak itu rata-rata di bawah KKM Bu. Ternyata setelah saya amati, yang di bawah KKM ini memang rata-rata mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Kalau yang sudah membaca Al-Quran dan ngaji sampai Al-Quran berapa gitu, ya masih mending lah Bu. Seenggak-enggaknya di batas KKM mereka masih bisa, bahkan ada yang di atas KKM. Cuman untuk anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, mereka memang rata-rata di bawah KKM seperti itu. Metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelajaran agama, terutama hadis ini, yang bisa menarik perhatian anak-anak, ya, terutama yang di bawah KKM tadi. Pernah ibu lihat-lihat atau ibu cari atau ibu pikirkan sebelumnya? Saya sih selama ini belum
pernah memikirkannya Bu. Cuman sekarang saya kok jadi terpikir, mungkin apa kalau misalnya saya masih bingung tentang metode, tentang cara itu, saya bisa kemungkinan kalau saya ya setidaknya browsing lah Bu ya, bagaimana guru-guru agama yang lain itu bisa mengajarkan, ketika mengajar tentang surah, tentang hadis itu untuk anak-anaknya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin saya perlu browsing itu Bu. Nah, jadi bisa mencari metode, biar bisa mencari media yang sesuai seperti itu. Karena pastinya ya walaupun sama-sama menggunakan media, beda lah mungkin ya untuk pembelajaran agama dengan pembelajaran yang lain seperti itu Bu. Bagus itu Bu. Saya setuju dengan pendapat Ibu ya. Nah, tadi kan Ibu bilang Ibu akan mencari berbagai media ya yang sesuai. Nah, Ibu sendiri pernah tidak bertanya kepada siswa-siswa Ibu? Karena kita kan sekarang ada pembelajaran yang berdiferensiasi Ibu. Nah, pernah tidak Ibu bertanya kepada siswa-siswa Ibu, mereka tuh maunya belajar kayak gimana sih? Seperti apa sih? Seperti itu. Mereka tuh maunya pembelajarannya itu yang pembelajarannya menyenangkan. Terus untuk anak-anak yang apa ya, yang belum bisa membaca Al-Quran tuh kalau disuruh langsung menghafalkan satu surah tuh katanya mereka terbebani Bu. Jadi nggak mau mereka kalau suruh menghafal surah langsung 9 ayat seperti itu, mereka nggak mau, katanya terbebani gitu. Jadi ya bagaimana itu Bu. Nah, ini kan berarti Ibu sudah terpikirkan ya, tadi ada browsing dan sebagainya, lalu Ibu juga sudah berbicara kepada anak-anak. Nah, berarti kan setidaknya berarti Ibu sudah tahu ya, kira-kira apa bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri ke depan nih, apa yang akan dilakukan? Untuk ke depan ini mungkin saya akan mencari ide. Sekarang kan sepertinya media sosial juga sudah banyak ya memberikan apa ya, berbagi praktek baik itulah dari guru-guru itu. Mungkin saya bisa mencari inspirasi dari sana. Nanti kalau misalnya ada yang sesuai yang bisa saya terapkan di kelas saya, mungkin akan saya terapkan. Terus untuk anak-anak yang memang kurang atau yang belum bisa membaca Al-Quran ini, nanti tugasnya itu kalau misalnya menghafal Al-Quran, mungkin nggak langsung saya suruh pokoknya 9 ayat, nggak usah langsung 9 ayat, jadi mungkin bisa 2 ayat dulu atau 3 ayat dulu, jadi biar mereka tidak terbebani, jadi mereka juga akan senang gitu loh kalau ada hafalan juga, jadi tidak langsung banyak yang dihafalkan seperti itu Bu. Nanti kok langsung banyak yang dihafalkan, mereka juga kan kalau anak sudah terbebani kan jadi males Bu. Iya benar Ibu, benar, setuju saya Bu. Nah, kalau seandainya nih, tapi kan itu tadi kalau seandainya yang Ibu harapkan tidak sesuai dengan keadaan ya, anak-anak tersebut tidak tercapai keinginan itu tersebut, kan akan dilakukan. Ketika itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan, yang pastinya ya saya harus terus berinovasi lah Bu. Kalau misalnya mungkin media A tidak sesuai untuk anak saya bisa mungkin menggunakan media B. Jadi mana yang nanti anak-anak sukai, mana yang menyenangkan untuk anak, dan mana yang lebih bisa dipahami oleh anak, itu mungkin yang akan saya terapkan. Dari semua gagasan Ibu tersebut, kira-kira jika itu diterapkan di sekolah, kendala apa yang terbesar? Kendalanya Ibu Bu, saya tuh kan orangnya nggak pandai IT Bu. Mungkin kendala saya di situ mungkin nanti. Jadi nanti kalau membuat media dengan menggunakan IT, di situ mungkin kendala saya, karena saya paham dengan kekurangan saya. Kalau saya itu tidak terlalu mahir dalam IT seperti itu Bu. Nah, jika IT kendalanya, ada tidak terpikirkan dengan Ibu atau pernah tidak terpikirkan dengan Ibu bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut? Cara saya untuk mengatasi kendala itu mungkin saya bisa minta bantuan pada
pastinya mereka lebih bisa lah dari saya seperti itu Bu. Jadi nanti kalau mau membuat media pembelajaran, nanti saya bisa meminta bantuan dari operator saya seperti itu. Bagus Ibu. Dari apa yang Ibu kemukakan dari awal sampai akhir, tanpa Ibu sadari, Ibu sudah menemukan. Ya, Ibu sudah menemukan kira-kira pemecahan apa yang harus Ibu lakukan ya dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, untuk kedepannya sendiri dari semua itu, saya harap Ibu bisa menjalankan itu. Kira-kira kapan Ibu bisa menjalankan semua itu? Saya akan mencobanya minggu depan lah Bu, biar ya seenggaknya pembelajaran saya lebih bisa diterima oleh anak-anak. Amin. Semoga anak-anak juga belajarnya lebih senang, jadi tidak merasa bosan ketika mereka harus belajar agama seperti itu. Semangat Ibu, semangat selalu. Nah, alhamdulillah Ibu sudah punya pemikiran seperti itu, dan alhamdulillah Ibu sudah mencatat sendiri masalah Ibu ya. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana Ibu ya. Saya harap mendengar kabar baik minggu depan dari Ibu sendiri. Nah, sekarang nih setelah Ibu punya gagasan dan permasalahan Ibu sendiri, gimana rasanya? Alhamdulillah lega lah Bu ya. Terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya, sehingga saya secara tidak langsung Ibu sudah punya gagasan sendiri gitu loh untuk mengatasi permasalahan saya, yang mana itu pastinya sesuai dengan keadaan saya seperti itu Bu. Ya, sama-sama Ibu. Kita ini kan ada ya untuk sama-sama berbagi ya, dan semoga ya apa yang terjadi hari ini bisa menjadi bekal untuk saya juga gitu, pengalaman saya dari pengalaman sendiri gitu ya. Semoga berjalan segala sesuatunya sesuai dengan harapan kita dan sukses, semangat selalu. Ya, terima kasih Bu Intan. Sama-sama Ibu. Baiklah, saya sudah mengamati proses jalannya coaching tadi ya, percakapan coaching antara Bu Intan dengan Bu Haryani. Sudah saya lihat sudah bagus sekali yang dilakukan oleh Bu Intan. Nah, untuk sesi kali ini saya ingin bincang-bincang dulu nih dengan Bu Intan selaku sebagai coach ya, tadi Bu Intan ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan lah ke Bu Intan mengenai yang sudah saya amati tadi kan. Apakah kompetensi inti yang sudah Ibu terapkan atau lakukan tadi yang dalam perjalanan coaching tadi, dan indikator pencapaian dari proses coaching Ibu tadi itu bagaimana? Iya Bu, alhamdulillah Ibu, setelah tadi saya menerapkan ya coaching tadi, yaitu dengan indikator pertanyaan berbobot. Nah, dan sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Indikator tercapaian saya yaitu coaching tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sudah bisa membuka wawasan coaching bahwa ada berbagai stimulus dari coaching sendiri untuk dapat menemukan hal-hal, ide-ide yang selama ini tidak terpikirkan oleh coaching, itu mulai terpikirkan seperti itu. Lalu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada coaching, sebelumnya beliau merasa tidak mampu, tidak sesuai, dan tidak ada harapan atau apapun itu, akhirnya beliau bisa mengembangkan dari kompetensi yang beliau miliki sendiri seperti itu, sehingga beliau bisa menemukan dan mulai menemukan aksi pada dirinya sendiri untuk menyalurkan ide-ide dan gagasan melalui kompetensi yang akan beliau capai sendiri. Luar biasa sekali Bu Intan, saya lihat tadi sudah bagus sekali proses coachingnya. Nah, saya perhatikan tadi Bu Intan juga sudah menggunakan alur Tirta dalam percakapan coaching tadi ya. Dimulai dari tujuan, tadi si coach dengan coaching sudah sepakat permasalahan apa yang mau dibahas. Tadi permasalahan si coaching tentang masalah anak yang belum bisa baca Al-Quran, KKM-nya masih rendah itu tadi ya, terutama bagian yang mempelajari surah-surah dan hadis. Kemudian diidentifikasi masalah tadi,
yang dilakukan oleh Bu Intan selaku coach juga sudah berjalan baik. Ya, ini ada di catatan saya dari proses yang saya perhatikan tadi, itu si coach atau Bu Intan tadi itu sudah mampu mengenali, mampu menggali dan menanyakan informasi-informasi atau fakta yang ada, yang mana coach juga dapat menyampaikan informasinya secara lugas dan jelas ya, Bu ya, selaku coach. Kemudian di rencana aksi Bu Intan tadi juga sudah melihat, saya sudah melihat bahwa Bu Intan itu sudah memberikan seperti umpan lah ya, umpan untuk Koci, sehingga untuk menanyakan solusi-solusi yang dimiliki oleh Koci dan Bu Aryani selaku Koci tadi juga sudah memberikan atau menemukan solusi-solusi lah ya atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Aryani tadi, yaitu solusi tadi yang pertama untuk kelas yang rendah tadi mengajar dengan bermain, kemudian untuk kelas yang tinggi untuk bisa memanfaatkan IT, dan untuk belajar IT tadi bisa browsing di internet, juga minta bantuan operator selaku yang mahir ya di bidang IT. Kemudian di bagian tanggung jawab tadi juga sudah saya lihat bahwa Bu Intan ini sebagai coach ini sudah meminta komitmen kepada Bu Aryani selaku coach, dan coach juga sudah punya target waktu ya untuk pelaksanaan atau gagasan rencana aksinya nanti. Nah, proses coaching sudah terlaksana dengan baik, bagus sekali Bu Intan dengan alur tenta ya. Indikator yang disebutkan Bu Intan selaku coach tadi juga sudah terlihat jelas gitu dalam percakapan coaching tadi. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Intan. Jadi tadi kan sudah ada satu kompetensi inti nih yang dilakukan dalam proses coaching. Nah, kira-kira selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching selanjutnya? Untuk coaching selanjutnya kemungkinan saya mendengarkan aktif dulu ya yang akan saya lakukan. Kenapa? Saya merasa bahwa tadi saya belum terfokus 100% ya, karena jujur mohon maaf Ibu, perhatian saya memang agak sedikit terbagi gitu ya dengan beberapa keadaan kondisi saya. Nah, kalau seandainya suatu saat saya seperti ini dengan teman-teman yang lain, dengan rekan-rekan yang lain yang sudah pasti, saya juga akan melakukan mendengarkan dan aktif gitu, tanpa harus terbagi tercabang pola pikiran saya gitu. Baik, jadi itu yang ingin Ibu kembangkan di selanjutnya ya, pada untuk coaching selanjutnya pengennya kemampuannya yang ingin dikembangkan itu lagi gitu ya. Baik, kita semoga nanti bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik, sehingga nanti kita sama-sama lah bisa bertumbuh jadi nantinya bisa lulus guru penggerak dengan kompetensi-kompetensi yang lebih baik selama kita belajar ini dapat kita peroleh, kita terapkan nanti. Terima kasih Bu Intan atas waktunya, Bu Aryani juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum.